Proses evakuasi seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kudus yang terjatuh ke jurang di jalur pendakian atas angin Kecamatan Gebok berlangsung dramatis dan penuh tantangan. Setelah bekerja keras selama berjam-jam, tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Namun naas, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Inilah suasana saat tim gabungan menyelamatkan Jovita Diva Prabudawardhani, mahasiswi umur 21 tahun yang terjatuh ke jurang di jalur pendakian atas angin di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus. Evakuasi dimulai dari Selasa malam hingga Rabu pagi 25 Juni, dengan kondisi medan sangat curam, licin, dan berbahaya. Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus, Julian Nurwidia, mengungkapkan bahwa proses evakuasi memakan waktu hingga 6 jam dengan metode estafet. Melaporkan demikian. Oke. Selanjutnya tadi malam sebenarnya sudah sempat kita lakukan upaya. Akhirnya ternyata dalam kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita hentikan tadi malam. Dilanjutkan tadi pagi untuk dukungan dari teman-teman relawan membawa peralatan secara sukarela. Akhirnya tercukupilah peralatan tersebut, baru berhasil kita evakuasi dengan metode tadi Pak, kita model estafet dan masing-masing pos, karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi, resiko yang cukup tinggi, medan yang cukup berbahaya. Itu berapa lama Pak untuk evakuasi dari titik jatuhnya menuju ke bibir tebing? Itu kurang lebih kita proses 2-3 jam untuk pengangkatan korban. Mulai jam berapa sampai jam berapa hari apa Pak? Tadi pagi. Kurang lebih setengah 6 sudah bergerak. Setengah 6 tim dahulu sudah bergerak sambil menunggu dukungan peralatan yang dari bawah. Kalau sampai sini evakuasinya berapa jam? Dari A sampai Z-nya, dari titik lokasi sampai ke sini ya, sampai ke titik kumul ini ya. Awal. Jadi kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Itu kedalaman 20 jam kali 2. Kedalaman jurang itu berapa kan itu Pak? Kurang lebih 50 meter Mas. Kendalanya itu apa sih kemarin sampai berlanjut di hari kedua ini Pak? Peralatan, kita menunggu suplai peralatan dari bawah karena peralatan di awal yang kita bawa tidak mencukupi. Peralatan apa saja yang kiranya kurang kemarin? Sambungan talinya kan karena informasi di awal kita sempat menerima laporan itu tidak sesuai dengan laporan yang kita terima. Setelah tim dahulu sampai, ternyata peralatan masih kurang banyak. Akhirnya kita butuh support dari bawah. Dugaan kenapa Pak? Dugaan terpeleset atau kenapa? Dugaannya ya tergelincir. Korban diduga tergelincir dan jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter. Saat ditemukan, kondisinya masih membawa telepon seluler di sakunya. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun nahas, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Di jalur ini kan kadang-kadang skill anak-anak yang mau naik itu kadang-kadang asal naik, jadi asal dapat konten tidak dibekali dengan skill yang mumpuni untuk urusan naik gunung ini. Yang paling penting itu mengenali medan dan juga ya tetap hati-hati. Kalau jenengan sendiri kan juga sering melintas ya Mas? Kondisinya jalannya seperti apa Mas? Sebenarnya ini nggak terlalu tinggi, cuma curam dan ada jalur yang bahaya, jalur jalur naga itu agak riskan memang kalau tidak mengenali medan. Ekstrim gitu ya Pak ya? Ekstrim dan speed kanan kiri. Harapannya untuk pemerintah desa Mas mungkin pengelola? Ya mungkin lebih di manajemen gunungnya. Ini kan di pendaftaran dari itu dan agar bisa monitoring siapa saja yang naik dan juga kondisi orang-orang yang di atas itu termonitor dengan baik. Itu perlu manajemen gunung yang baik seperti di gunung-gunung lain. Itu sudah ada manajemen yang baik dari pendaftaran, registrasi, SOP-nya, terus pembekalan, sampah termasuk itu dicek bekal yang dibawa dan dibawa turun itu dicek kembali, dihitung. Kalau ada yang kurang satu aja suruh cari.
Menyusul kejadian ini, pemerintah daerah bersama tim relawan merencanakan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan jalur pendakian atas angin. Opsi yang dipertimbangkan meliputi pembatasan akses sementara hingga pembentukan tim pengawas pendakian. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa pendakian gunung tidak hanya tentang petualangan, tapi juga membutuhkan perencanaan, kesiapan fisik, dan pengetahuan yang memadai. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan.